Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Kling semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Harapan saya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Meskipun sekarang kita sedang menjalani masa PPKM dan pembelajaran dilaksanakan dari rumah, saya berharap kalian semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Anak-anak sekalian, ada satu hal yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan penggunaan media sosial bagi kalian sebagai pelajar. Sudah sering-sering diingatkan oleh Bapak Ibu Guru untuk angkatan yang lama, untuk kelas 8 dan kelas 9. Dan ini karena ada kelas 7 juga perlu disampaikan lagi, yaitu tentang tata cara sopan santun atau adab, atau bagaimana caranya bermedia sosial yang baik, yang bijak, yang santun. Itu dengan jargon ayo santun bermedia sosial atau ayo santun bermedsos. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Karena apa? Karena penggunaan media sosial ini nampaknya telah menjadi bagian dari hidup kita, dari sebagian masyarakat Indonesia, termasuk kalian para pelajar yang ada di lingkungan pendidikan. Selain itu, ya, media sosial saat ini juga telah dijadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan informasi dan saling menyebarkan informasi. Sampai mendapatkan juga bisa menyebarkan informasi. Namun sayangnya akibat dari penyalahgunaan media sosial ini dalam menyebarkan informasi berdampak pada banyaknya para pengguna yang masuk ke ranah hukum atau ranah pelanggaran. Ini karena penggunaan media sosial yang tidak pada tempatnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menggunakan media sosial ini secara baik, bagaimana etikanya, bagaimana cara penggunaannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahwa sekolah kita SMP Negeri 1 Keling akan menindak tegas segala postingan ataupun tulisan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak sekolah, mungkin juga kerugian pada pihak wali murid, ataupun kerugian pada para siswa. Nah, bagaimana caranya? Berikut ini akan Pak Ayat sampaikan tips atau beberapa hal penting dalam menggunakan jejaring sosial atau bermedia sosial. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah etika dalam berkomunikasi. Nah, dalam berkomunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial, biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Kita sering mendapati komentar-komentar yang kasar di dalam percakapan di medsos, baik itu secara chatting maupun secara langsung verbal dengan pembicaraan. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita melakukan komunikasi kita itu menggunakan kata-kata yang sopan, yang santun, yang layak pada akun-akun yang kita punyai. Itu menandakan kualitas kita jika kita mengunggah kata-kata atau apapun yang di jejaring sosial itu, gunakanlah bahasa yang sopan, yang santun di dalam berinteraksi, baik itu di WA,
di Instagram, di mana itu, di YouTube atau di media-media yang lain. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah hindari penyebaran isu sara, kemudian konten-konten pornografi, dan aksi-aksi kekerasan. Ini yang dari tahun ke tahun di sekolah kita ini kita pantau terus. Kita pantau terus sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama bila ada anak-anak atau beberapa siswa yang iseng misalnya, karena apa? WA itu kan sudah, grup WA kelas itu kan sudah dibentuk oleh wali kelas. Kemudian ada juga grup wali murid. Nah, tiap kelas itu. Idealnya ada seperti itu. Tetapi kadang masih ada anak-anak itu membentuk grup sendiri yang itu tidak terkontrol. Nah, yang menjadi masalah itu ketika grup-grup yang liar seperti ini, grup WA yang tidak terkontrol ini kemudian menyebarkan konten-konten yang tidak pantas. Nah, pernah kita dapati di kelas yang membentuk grup yang tidak ada kontrol di dalamnya, tidak ada wali kelasnya, tidak ada wali murid juga tidak tergabung karena hanya anak-anak saja yang tergabung, kemudian di sana di-share konten-konten yang tidak pantas. Kalaulah itu tercampur antara grup itu ada anak laki-laki dan perempuan, maka itu sungguh menjadi sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Karena ini termasuk pelanggaran kalau dalam hal ini ada misalnya membuat grup, ya, grup kelas tapi tidak resmi dari kelas, kemudian mengunggah konten-konten yang tidak pantas. Dan dalam hal, terutama dalam hal pornografi ini. Kita akan memberi sanksi yang tegas dari pihak sekolah, akan memberikan pembinaan, dan jika tidak bisa dibina ya diberi sanksi yang tegas. Bisa diberi peringatan dan atau bahkan jika terlalu berat pelanggarannya itu bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, ini perlu diperhatikan anak ya, untuk menghindari hal-hal yang berbau sara, kemudian pornografi dan aksi kekerasan. Karena sekolah kita ini adalah sekolah ramah anak yang telah dideklarasikan beberapa bulan yang lalu. Anakku sekalian, untuk yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah sebelum membagikan atau meng-share yang kita dapatkan atau sesuatu yang kita akan share, maka periksa dulu kebenaran berita itu. Diperiksa dulu, jangan sampai menyebarkan hoax atau berita-berita yang tidak benar. Di cross check dulu apakah ini benar atau tidak beritanya, diyakinkan dulu bahwa itu sesuatu yang memang pantas untuk di-share atau disebarkan. Kemudian yang keempat adalah menghargai karya orang lain. Jadi pada saat menyebarkan informasi, baik itu berupa tulisan, foto, atau video milik orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang. Jadi tidak asal comot, kemudian diakui sebagai miliknya atau buatannya, itu namanya mengambil hak orang lain. Nah, terutama ini kalau dalam hal tulisan-tulisan sebagai referensi, ini biasanya ya harus dicantumkan itu sumbernya yang asli dari mana. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Ini yang dalam hal ini
ketika menggunakan media sosial ada baiknya kita sebagai pengguna harus bijak dalam menginformasikan privasi, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, ya, termasuk rahasia-rahasia keluarga itu tidak usah disampaikan di media sosial, tidak usah terlalu diumbar, termasuk juga mungkin rahasia atau apa-apa yang perlu dirahasiakan atau tidak perlu disampaikan tentang hal-hal sekolah di media sosial, termasuk sekolah itu kan juga keluarga kita. Jadi sampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam kita menyampaikan sesuatu di media sosial. Demikian ya anak-anak sekalian, hal-hal yang perlu selalu diingatkan oleh Bapak Ibu Guru, terutama ini adalah dalam pembinaan karakter siswa supaya kalian tetap aman, tetap nyaman di dalam bermedia sosial. Hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ibaratnya media itu kalau dibiarkan yang tidak menjadi masalah, tapi kalau digunakan itu cara menggunakannya ada dua. Tinggal kita pilih yang mana. Cara menggunakannya secara baik dan pilihan yang lain adalah cara menggunakannya dengan tidak baik. Ibaratnya itu pisau. Pisau itu kalau digunakan untuk hal-hal baik, untuk mengiris daging, untuk dimasak, untuk mengiris bumbu, untuk mengupas buah, ya, itu namanya pisau yang digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk yang bermanfaat. Tapi pisau bisa digunakan juga untuk hal-hal yang tidak baik. Ibaratnya media sosial itu seperti pisau itu. Ya, kalau dalam kalian kalau nanti sudah mempelajari filsafat itu ada namanya bidang aksiologi. Aksiologi itu tentang bagaimana cara penggunaannya suatu benda yang baik. Ada epistemologi dan ada ontologi, ya, itu kalau dalam filsafat. Tapi kalau kita media itu dipelajari, media itu didalami untuk penggunaannya, dan cara menggunakannya itu harus menggunakan nilai-nilai yang baik dan benar, bijak, sehingga akan membawa keselamatan kita. Itu dalam bidang nilai atau aksiologinya seperti itu. Jadi kalian nanti saya pesankan kesimpulannya, gunakan media dengan bijak, dengan santun, dengan baik, supaya kalian tidak tersangkut pada masalah-masalah yang mungkin masalah hukum atau masalah pergaulan dan sebagainya, sehingga kita menjadi nyaman hidup kita. Manfaatkan media sebagaimana mestinya, jangan gunakan untuk hal-hal yang negatif, tetapi selalu gunakan yang positif. Demikian pesan dari saya, bermanfaat. Untuk itu saya akhiri, tetaplah semangat dalam belajar dan selalulah bertindak positif. Ayo santun bermedia sosial, kita sosialisasikan, kita viralkan ya, supaya kita semua dalam keadaan baik. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat beserta keluarga di rumah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.